Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul Barry season pertama chapter keempat. So without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh kedatangan dari gangster Kolombia di Amerika yang turun di tengah padang pasir menggunakan pesawat. Tampak semua anak buahnya telah siap untuk menjaganya. Hingga tiba-tiba ketika pesawat baru saja turun, mereka melihat sebuah mobil mencurigakan yang langsung dengan cepat dieksekusi dengan berondongan peluru dan membuahkan hasil ketika mobil tersebut terbalik hingga tak berdaya. Tak lama kemudian, gangster Kolombia bernama Cristobal cukup terkejut dengan sambutan dari para anak buahnya yang telah menembak seseorang ketika ia baru saja turun dari mobil. Ia langsung memerintahkan mereka untuk memeriksa, yang ternyata orang di balik pengemudi mobil itu adalah rekan dari Barry. Tak ditemukan di mana keberadaannya, hanya saja sebuah jejak kaki. Lalu ketika anak buah dari Cristobal memastikan jika orang yang mereka bunuh adalah tentara, Cristobal tahu siapa orang yang telah mengirim tentara tersebut untuk membunuhnya. Ia langsung menelepon Goran yang saat itu sedang sibuk memindahkan barang milik Chava. Ketika ia mendapatkan telepon dari Cristobal, raut wajah Goran langsung berubah. Ia ketakutan, terlebih saat Cristobal tahu tentara yang mencoba untuk membunuhnya dikirim oleh Goran. Goran mengaku ia hanya berusaha untuk membunuhnya karena kabar beredar bahwa kedatangan Cristobal akan membuat pertumpahan darah terjadi. Padahal nyatanya, Cristobal datang ke Amerika karena ia mendapat informasi tentang gedung penyimpanannya yang direbut oleh Goran. Ia juga tak ingin Goran mengecap dirinya sebagai pembunuh berdarah dingin karena mereka belum sempat bertemu. Dan kini giliran Cristobal lah yang akan memburu anak buah dari Goran untuk dibunuh. Saat salah satu anak buah dari Cristobal memeriksa jejak darah yang ia temukan di luar mobil, tampak Barry yang sedang bersembunyi sembari kesakitan melihat SMS dari Sally untuk mengingatkannya jika mereka harus segera berlatih. Namun sayang, Barry berhasil ditemukan oleh anak buah dari Cristobal dan alhasil ia menyuruh Chris untuk segera membunuhnya. Tapi ternyata Chris tak pernah membunuh seseorang, meskipun ia adalah seorang mantan anggota militer. Meskipun begitu, ketika Barry telah pasrah dengan keadaan yang ada, ternyata Chris berhasil meyakinkan dirinya untuk membunuh anak buah dari Cristobal, lalu Barry segera mengajaknya untuk pergi. Terlihat Hank langsung segera menelepon Fudge untuk bertanya apakah Barry bekerja dengan orang lain. Fudge yang memang tak tahu menahu akan hal itu mengaku ia tak mengetahuinya. Hingga Hank berkata jika kemungkinan besar kini Barry telah tewas dan akan membuat Fudge menangis. Fudge yang mendengar informasi itu langsung mengamuk di sebuah restoran. Di kantor polisi tampak percakapan terjadi antara Cristobal dengan Goran berhasil terlacak dan mereka langsung mendengarkan motif di balik percakapan itu. Kini bagi pihak kepolisian kasus ini bukanlah mengenai kasus pembunuhan saja, melainkan kasus perang antara gangster. Tanya itu, Janice juga langsung mengaitkan Barry sebagai salah satu dalang di balik terjadinya perang ini. Setelah Barry berhasil kembali ke kota, ia dengan segera pergi ke ruang teater untuk berpasangan dengan Sally yang akan menampilkan dialog tentang Macbeth. Sally sempat memberitahu Barry jika kepolisian datang dan menemukan beberapa uang di ruang teater, lalu mereka membunuh seseorang sehingga polisi menduga Ryan terlibat dengan banyak pihak. Karena Sally tak ingin mengurusi itu semua, ia pun langsung naik ke panggung teater untuk bersiap. Sedangkan Barry hanya terdiam mencoba untuk menghafalkan naskah yang telah disiapkan. Saat ia sedang berlatih, Barry mendengar percakapan di antara dua temannya yang sedang membicarakan hutang milik Ryan. Lalu ketika Barry sedang menunggu gilirannya untuk masuk, rupanya ia mendapat telepon dari Chris yang panik. Ia ingin segera bertemu dengan Barry yang membicarakan ini semua. Tapi Barry memintanya untuk tetap tenang terlebih dahulu. Hingga tiba-tiba bagian dari Barry datang dan mencoba untuk masuk ke dalam. Namun ternyata Barry justru mengacau. Ginny meminta kepada semua anak muridnya untuk segera mengambil waktu istirahat terlebih dahulu. Lalu Ginny mengajak Barry berbicara berdua. Ia bisa melihat bercak darah di rambutnya. Dan Ginny bertanya, apakah Barry mengkonsumsi narkoba? Karena menurutnya sebagai anak teater, mereka harus tetap terlihat bersih untuk bisa mengikuti alur cerita yang akan mereka bawakan. Barry mengaku ia tak mengkonsumsi narkoba. Dan Ginny tetap pada asumsinya bahwa Barry harus bisa mengontrol dirinya sendiri. Di kantor polisi, Janice mulai mencari keterkaitan Barry dengan ini semua.
Ia mencoba untuk mencari nama Facebook dari Barry Bergman yang hasilnya tetap nihil karena mereka masih tetap tak bisa menemukannya. Janice juga langsung pergi ke tempat tinggal dari Taylor yang berhasil ditemukan oleh timnya. Di sana, agen Moss mengaku menemukan sejumlah uang dengan nominal yang sama di tempat teater, sehingga kemungkinan besar mereka membagi rata uang tersebut. Saat Janice sedang memeriksa beberapa tempat, ia menemukan sebuah buku milik Ryan. Di satu sisi, Fuchs yang sudah pasrah dengan ini semua kembali diperingati oleh Hank jika kini dirinya dengan Goran sudah resmi berpisah. Mereka bermusuhan dan kemanapun Fuchs akan berusaha untuk bersembunyi, ia akan tetap dicari lalu mereka akan segera membunuhnya. Sementara itu, Barry akhirnya bertemu dengan Chris yang tampak sangat panik. Ia tak menyangka jika dirinya telah membunuh seseorang. Padahal ia bukanlah seseorang yang bisa untuk membunuh. Barry lalu memintanya untuk tetap tenang dan memperingati Chris bahwa orang yang telah menyewanya pasti akan mengikuti keluarga dari Chris. Maka dari itu mereka harus mencari jalan keluar untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Tapi karena Chris tetap panik, terlebih ia mengaku akan segera melapor kepada polisi, membuat Barry kebingungan. Ia tak memiliki pilihan lain selain membungkam Chris terlebih dahulu. Hingga akhirnya Barry memutuskan untuk membunuh Chris di dalam mobilnya. Setelah berhasil membunuhnya, Barry menyimpan senjata di lengan Chris agar membuat kejadian seperti Chris yang telah membunuh dirinya sendiri. Akhirnya pada malam hari, teater kembali dibuka untuk umum agar para murid bisa menampilkan mahakaryanya. Kebetulan memang Sally berpasangan dengan Barry. Namun karena Barry tak kunjung datang membuat Sally cemas. Padahal saat itu Barry sedang dalam perjalanan, masih memikirkan tentang bagaimana bisa ia membunuh temannya sendiri. Barry juga bermimpi ketika ia bisa menuruti keinginannya dari Sally untuk menjadi partner terbaiknya. Sesaat sebelum penampilan dimulai, ternyata Barry telah tiba. Sally lantas langsung segera mengambil pakaian apa saja yang bisa ia gunakan. Lalu Sally meminta Barry untuk membantunya sesuatu. Ia memperlihatkan seorang pria botak bernama Andrew Meltz, seseorang dari Girls yang merupakan mantan manajer dari Emma Stone. Sally mengaku ia mengundangnya dan berharap kesempatan datang padanya untuk ditarik oleh Meltz. Jadi, ia ingin Barry memberikan penampilan terbaiknya agar Sally bisa mendapatkan kesempatan itu. Ketika Sally telah masuk ke dalam panggung terlebih dahulu, Barry meluapkan emosinya. Ia menangis karena masih teringat saat ia membunuh temannya sendiri, lalu Barry mengingat keluarga dari Chris. Dan tangisan itu terbawa hingga Barry masuk ke dalam panggung, memainkan dialognya yang membuat suasana menjadi sedih. Hingga tanpa disadari, penampilan mereka diberi tepuk tangan dengan meriah oleh orang lain. Ginny bahkan memberi kredit plus kepada Barry atas penampilannya malam ini. Tetapi ternyata Barry masih belum bisa mengontrol emosinya saat ia dihampiri oleh Ginny. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Barry yang tak cukup tenang menghampiri Sally yang ternyata diberi kesempatan oleh Meltz untuk datang ke perusahaan miliknya. Tentu Sally sangat berterima kasih atas apa yang telah Barry lakukan. Tetapi tidak dengan Barry yang kebingungan. Ia lalu menaiki panggung teater dan bertanya-tanya siapakah dirinya yang sebenarnya. Episode ke-8 dibuka oleh Fuchs yang tengah bersantai di apartemennya sembari meneguk minuman keras. Saat ia sedang teler, Fuchs mendengar suara dari balik pintu seperti seseorang yang berusaha untuk mendobrak masuk ke dalam. Fuchs mengaku ia memiliki senjata dan meminta orang tersebut untuk tak main-main dengannya. Tetapi ternyata setelah pintu berhasil didobrak, orang itu adalah Barry. Yang tanpa banyak berbicara sama sekali langsung mengambil barang-barang miliknya termasuk uangnya yang membuat Fuchs kebingungan. Awalnya Fuchs senang melihat Barry yang ternyata masih hidup. Tetapi Barry menegaskan mereka telah berakhir di sini. Dirinya tak ingin lagi menjadi seorang pembunuh bayaran dan meminta Fuchs untuk tak lagi mengurusi kehidupannya. Fuchs sebenarnya tak melarang, asalkan Barry tak membawa semua uang itu. Padahal itu adalah uang milik Barry yang ia hasilkan dari membunuh seseorang. Dan sebagai ucapan perpisahannya, Barry menghajar Fuchs tepat di arah wajahnya. Keesokan harinya, ternyata Fuchs dengan berani mendatangi kediaman dari Goran dengan wajah yang telah babak belur. Dengan penuh ketakutan, perlahan Fuchs mengaku kepada Goran bahwa Barry dinyatakan masih hidup. Ia membawa kabur uang miliknya. Dan kini ia ingin mengajak Goran untuk bekerja sama. Padahal Goran telah merasa benci padanya. Namun ia masih ingin mendengar apa yang hendak Fuchs katakan padanya. Fuchs mengakui jika Barry telah mengkhianatinya. Ia akan kabur dan berusaha untuk bersembunyi sehingga penawaran dari Fuchs adalah dirinya bisa membawakan Barry untuknya dalam keadaan hidup.
Tapi alih-alih menerima tawaran tersebut, Goran justru menghajar kembali Fuchs dan kembali menangkapnya. Kali ini Goran tak main-main. Ia memperkenalkan si Ruslan, saudara kembar si Chava yang akan mengeksekusinya dengan 20 potongan tubuh yang akan dipisahkan ke dalam kantong kresek. Setelah mereka menangani Fuchs, Goran menyuruh kepada anak buahnya untuk bersiap-siap karena mereka akan segera menangkap Barry di kelas acting. Saat Goran memerintahkan seperti itu, Hank memberi pendapatnya. Menurutnya, Barry tak akan bersembunyi di sana. Ia justru akan berusaha untuk pergi dari ruang nyamannya karena Barry tak sebodoh itu. Sayangnya, pendapat dari Hank dinilai tak setia lagi baginya sehingga Goran tak menyuruh Hank untuk ikut dalam penangkapan terhadap Barry. Sedangkan terlihat Barry justru sedang bersantai di pinggir pantai dengan birnya hingga tiba-tiba ponsel miliknya berdering yang ternyata itu berasal dari Hank. Rupanya Hank ingin memperingati Barry untuk berhati-hati karena Goran akan mencarinya ke dalam kelas acting. Maka dari itu ia meminta Barry untuk pergi lalu membawa uang miliknya. Di kantor polisi, Janice dengan senang mengaku kepada Moss jika jaksa baru saja mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Goran. Ketika Goran berharap Fuchs sudah termutilasi sesuai keinginannya, ternyata suara bising yang dihasilkan oleh Ruslan hanya berbuah potongan kayu berbentuk pasung. Si Ruslan mengaku ia ingin menciptakan karya seni dalam suatu pembunuhan. Nantinya ia akan memasukkan Fuchs terlebih dahulu sebelum dirinya akan memotongnya ke dalam beberapa bagian. Tapi karena Goran tak menyukai sandiwara yang Ruslan berikan, akhirnya dirinya lah sendiri yang hendak membunuh Fuchs dalam satu tembakan. Dan ketika Goran hendak menembak, justru suara tembakan berasal dari tempat lain saat kepala dari Goran hancur setengah bagian. Semua orang tentu ketakutan. Mereka tak tahu dari mana tembakan itu berasal hingga mereka semua merasakan peluru tersebut bersarang di dalam tubuhnya. Usut punya usut, ternyata tembakan itu berasal dari Barry yang mendadak datang untuk menyelamatkan Fuchs. Awalnya Fuchs sangat senang ketika ia berhasil diselamatkan, namun itu justru akhir dari tanda perpisahan mereka. Hank yang baru saja menyajikan teh dingin untuk rekan-rekannya dibuat terkejut saat ia dihadapkan dengan puluhan mayat dari Goran beserta anak buahnya. Dan karena Hank tahu polisi akan segera datang, ia memilih untuk kabur. Lalu Barry membawa Fuchs pergi ke bandara dan memintanya untuk tak lagi bertemu karena kini kehidupan mereka sudah berbanding terbalik. Fuchs sempat meyakinkan Barry untuk tetap bersama yang sayangnya Barry menolak karena ia tak bisa lagi menerima Fuchs. Bahkan mereka sempat didatangi oleh pihak kepolisian untuk memastikan jika semua baik-baik saja. Barulah setelah itu, Fuchs mau keluar dari mobil dengan uang yang ia dapatkan dari Barry. Polisi yang telah tiba di TKP terkejut saat melihat puluhan mayat, karena mereka berharap Goran dapat tertangkap dalam kondisi hidup. Mereka pun langsung merilis konferensi untuk menetapkan Goran serta Cristobal sebagai tersangka dalam pembunuhan massal ini. Padahal terlihat, Hank sedang mencoba untuk membuat sebuah aliansi untuk menyatukan gangster Ceko dengan gangster Bolivia. Sementara itu, Barry menghampiri bar tempat di mana rekan-rekannya sering berkumpul. Sebenarnya maksud tujuan dari Barry adalah untuk berpamitan. Ia tak ingin lagi mendalami peran yang sebagai orang harus menjalin dua kehidupan berbeda. Tapi saat Barry menceritakan hal itu kepada Sally, justru Sally meyakinkannya untuk tetap menjadi seorang aktor. Bahkan Sally yakin Barry bisa menjadi aktor terkenal setelah ia menawarkannya peran untuk menjadi pasangannya. Lalu scene beralih kepada sebuah suasana di pinggir danau yang tenang. Terlihat Sally bersama Barry yang telah menjadi aktor ternama sedang menikmati peran mereka. Kemudian tiba-tiba datanglah Janice yang ternyata menyusuli Ginny yang juga berada di rumah tersebut. Mereka lalu menghabisi waktu bersama. Mereka menikmati makan malam dan berbincang tentang peran dari Sally beserta Barry yang laris manis di pasaran. Setelah malam larut, setelah semua orang tertidur lelap, ternyata Janice keluar dari rumah secara perlahan, mengendap, membawa laptopnya lalu memeriksa Facebook dengan nama Barry Block. Dan betapa terkejutnya seorang Janice saat mengetahui bahwa ternyata Barry yang kini sedang bersamanya adalah seorang pembunuh berantai sekaligus pembunuh bayaran. Tanpa Janice sadari juga, Barry ternyata mengetahui siasat dari seorang Janice. Beruntung, Janice langsung menodongkan senjata saat ia mendengar suara langkah kakinya. Janice langsung meminta Barry untuk menyerahkan diri dan Barry mencoba menenangkan situasi. Ia mengaku telah berubah total. Ia bahkan tak ingin lagi menjadi seorang pembunuh bayaran. Namun nasi sudah menjadi bubur. Janice tak bisa melihat seorang Barry sebagai sosok pria normal. Dan karena tak ada pilihan lain, alhasil Barry mengambil senjata yang berada di balik pohon lalu menembaknya. Setelah berhasil menuntaskan masalahnya, tanpa rasa bersalah, Barry kembali ke ranjang
Lalu ia dipeluk oleh Sherry sembari Barry dengan raut wajah yang penuh dengan pikiran. Dan pembahasan dari series Barry season pertama chapter keempat pun berakhir di sini. Bagaimana menurut kalian ending dari series Barry? Nantikan episode selanjutnya dan kami akan menyediakan media untuk berdiskusi bersama kalian melalui Discord. Jika kalian berkenan untuk bergabung bersama kami akan menyimpan link dari Discord di kolom deskripsi. Serta jangan lupa untuk tetap subscribe channel Sneakflix serta Tunikflix. Nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tak ketinggalan dengan konten-konten kami selanjutnya. Dan sampai berjumpa kembali di chapter selanjutnya.